yang menyebabkan mereka tidak sepakat itu mungkin apakah memang karena memang tidak ada contohnya seperti itu dari sahabat melakukan itu. Nah, kalau memang ada, seperti apa sejarahnya? Silahkan, Bang. Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya carikan dalilnya ya nanti ya. Apakah agama ini harus ada contoh, Pak? Apakah agama ini harus ada contoh dulu baru boleh dilakukan? Kalau menurut ulama seperti Ustadz Abdul Somad, ada tindakan-tindakan Nabi yang tindakan-tindakan yang dilakukan sahabat tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Banyak, dan itu Nabi diamkan. Kalau menurut yang pernah saya dengar dari beliau. Tapi kalau dari teman-teman Salafi, pernah saya tanyakan seperti itu, teman-teman Wahabi, mereka mengatakan bahwa itu terkhusus sahabat, itu dimaklumi Nabi dan para sahabat, tapi orang-orang belakangan itu tidak boleh berkreasi. Artinya tidak boleh menciptakan amalan-amalan baru. Silakan, Pak. Oke, silakan. Begini Pak. Ada tidak keterangan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu ya, di luar Wahabi yang mengatakan bahwa itu khususnya sahabat? Terus kemudian ada tidak keterangan-keterangan yang memang mengatakan ini bukan soal kreasi ya, tapi perkembangan zaman yang menuntut di mana keadaan dan pergerakan itu memang harus berubah. Nah, ini harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tersebut. Ada tidak keterangan ulama di luar Wahabi? Tidak ada. Itu semua datang daripada Wahabi. Itu semua datang daripada Wahabi. Kalau Bapak nanti sebentar saya bagi rumusnya ya. Yang pertama jadi begini Pak. Yang pertama saya bukakan dulu ya. Jadi ini bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Fal aslu fil umuri al ibahah hatta ya'ti nasa bitahrimiha liqaulillahi ta'ala tabaraka wa ta'ala kul man harama jinatallahi lati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Itu yang pertama, dalilnya jelas kuat ya. Jadi apa perkara-perkara itu asalnya itu mubah, boleh. Semua perkara itu hukumnya boleh sehingga ada hadis yang melarangnya atau nas-nas atau ketentuan ulama yang membatasinya. Kemudian dari hadis Nabi, ini riwayat Abi Darda ya, radhiyallahu anhu, ma ahalallahu fi kitabi fahuwa halalun. Apa yang telah halal, apa yang telah dihalalkan, ma ahalallahu, apa yang telah halal oleh Allah dalam kitabnya itu halal. Wa ma harama fahuwa haramun, dan apa yang telah diharamkan maka itu haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun. Dan apa-apa juga yang didiamkan akan yang sedemikian itu nanti ada keampunan, ada rukso. Jadi tidak serta-merta itu akan haram. Lah haramnya, makruhnya, mubahnya, sunahnya atau kebolehannya ini nanti ditentukan oleh ilat-ilat yang ada Pak. Contoh tahlilan ya. Kalau memang ada perkara yang harus melarangnya, semisalkannya pakai harta warisan, nah ini kan tidak boleh. Maka tahlilan itu makan-makan memakai memakai harta warisan itu dilarang. Akan tetapi itu tidak pernah menghapus tidak menghapus kebolehannya tahlilan. Tahlilan tetap jalan, tetap boleh. Itu Pak. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Ini Bibit minta didatangkan zaman dulu yang tawasul ke kuburan, Bib. Zaman dulu Ya, ya betul. Ya, dari zaman artinya contoh. Tapi harap-harap nanti Bapak boleh sampaikan ke Wahabi ya bahwa dari zaman Nabi Pak ya sampai ke zaman Ibnu Taimiyah benda ini sah Pak.
tawasul di kuburan itu boleh, diperbolehkan artinya. Itu mulanya tidak boleh semenjak zamannya Ibnu Taimiyah, fatwanya dia. Sebelum zaman Ibnu Taimiyah, bertawasul kepada orang-orang soleh, aulia, para nabi, atau khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, itu boleh bertawasul. Contohnya ada di dalam surat An-Nisa ayat 64. Di dalam tafsir ayat tersebut itu ada testimoni Imam Al-Utaibi. Ya, Imam Al-Utaibi ya, atau Al-Utubi, ada orang bacanya Utubi, ada orang bacanya Al-Utaibi. Itu membuat testimoni. Ketika aku sedang berzikir di tepi kuburannya Rasulullah SAW, Izja'a A'rabiyun. Pada ketika itu datang seorang Arab Badui, langsung membacakan surat An-Nisa ayat 64, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Dan ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri atau berbuat dosa, lalu mereka datang kepadamu wahai Muhammad dan memohon ampun kepada Allah, dan Rasul memohonkan ampun kepada Allah bagi mereka, sungguh kalian akan mendapati Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itu membawakan ayat itu. Lalu dia memberikan syair-syair. Ya Rasulullah, aku datang sekarang kepadamu ya Rasulullah, ya, agar Allah mengampuni semua dosa-dosaku melalui engkau aku datang kepadamu. Maka mohonkanlah ampun kepada Allah untukku. Ini apa namanya kalau bukan istighosah? Bahkan ini istighosah, bukan cuma tawasul tapi istighosah, meminta, ya, meminta kepada yang sudah wafat untuk supaya Allah mengabulkan hajatnya. Dalam hal ini adalah meminta kepada Rasulullah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Langsung setelah itu, setelah bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah ampun kepada Allah atas dosa-dosaku. Setelah itu dia melantunkan syair-syair. Ya, setelah itu dia melantunkan syair-syair kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Imam Al-Utubi, pada ketika itu juga, ya, ketika orang itu setelah melantunkan syair-syair, orang itu berpaling pergi. Lalu pada ketika itu juga aku mendapatkan diriku ini dalam keadaan ngantuk yang sangat berat. Fara'aitu Rasulullah. Lalu aku melihat ketika aku ngantuk gitu yang sangat berat, aku melihat Rasulullah SAW menghampiriku dan menepuk bahuku dengan berkata, kejar itu orang, ya Utubi, wahai Utubi, kejar itu orang, ya, A'rabi, kejar itu orang A'rabi atau orang Badui itu, kabarkan kepada dia bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Ini dicatat oleh Ibnu Katsir. Testimoni ini dicatat oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya surat An-Nisa ayat 4. Cek, silakan cek. Tafsir Ibnu Katsir, ya, terhadap ayat surat An-Nisa ayat 64. Cek tafsirannya, di situ ada testimoni dari Imam Al-Utubi. Imam Al-Utubi ini siapa? Keturunan generasi kelima dari Abu Sufyan. Nih maaf nih untuk Bang Repo nih, maaf nih. Ane nampilkan satu kisah nih Bang Repo. Apa kabar Bang Repo? Baik, assalamualaikum Ustaz. Bang, bisa saya tanggapi sedikit, Bang? Silakan. Tapi nanti cek dulu di tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat 4. Tadi Abang mengatakan itu Nabi ketika masih hidup. Artinya mereka datang Nabi udah memintakan wafat. kepada Nabi. Nabi udah wafat. Itu Nabi udah wafat di kuburan Nabi. Dia punya utang sama gua, lu punya utang sama gua. Buset. Itu di kuburan Nabi, orang itu datang ke kuburan Nabi. Di situ ada Imam Utubi lagi zikiran di sisi kuburan Nabi. Orang itu datang, ya Rasulullah, aku datang kepadamu. Ini Rasulullah udah meninggal di kuburannya. Itu tafsir surat An-Nisa ayat 4. Ente baca dulu tafsirannya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Di situ ada testimoni pengakuan dari Imam Utubi melihat Rasulullah SAW datang kepada dia dalam keadaan ngantuk. Imam Utubinya dalam keadaan ngantuk. Coba dikecilin dong, yang ini siapa sini? Di mute dulu, di mute. Imam Utubi bilang, ketika aku ngantuk, ro'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Nabi datang kepadaku.
Lalu mengatakan kejar tuh si orang Arabi bahwa Allah udah mengampuni dosa-dosanya. Orang Arabi ini bukan cuma tawasul. Dia istighosah kepada Nabi di kuburan Nabi. Itu dibenarkan, itu pengakuan Imam Al-Tubi, itu dicatat oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya surah An-Nisa ayat 64. Cek dulu. Nah, ini orang-orang terdahulu sebelum Ibn Taimiyah, mereka bertawasul di kuburan. Bahkan ada yang beristighosah. Seperti contohnya sahabat Nabi yang bernama Bilal Al-Muzanni, bendaharanya Sayyidina Umar bin Khattab di zamannya. Itu juga beristighosah kepada Nabi, bukan bertawasul ini istighosah. Istighosah kalau bertawasul doa kepada Allah menyebutkan kedudukan seorang yang soleh atau wali atau nabi. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, kabulkan hajatku dengan kedudukan fulan. Kalau ini langsung ke kuburan. Ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu Oke, ini Bang. telah binasa. Ya, Sebentar. Sesungguhnya Saya umatmu paham ini itu. telah binasa karena paceklik. Doakan kepada Allah untuk menurunkan hujan kepada kami. Itu namanya istighosah. Cek semuanya nih sejarah ini. Sebelum Ibnu Taimiyah, banyak yang istighosah dan tawasulan di kuburan orang-orang soleh dan para nabi. Ya, nggak ada yang melarang kecuali Ibnu Taimiyah setelah zaman Ibnu Taimiyah. Cuman masalahnya Bang begini, kalau selain Nabi bagaimana? Para wali-wali yang belum Sepakatin dulu. Kalau kepada Nabi ente setuju gak? setuju, karena memang Ya udah, Nabi selesai. dijamin keselamatannya. Berarti istighosah kepada Nabi dan tawasulan dengan kedudukan Nabi boleh ya. Sepakatin dulu di sini. Soalnya Tri Tauhid ini dibentuk dengan bertujuan mengkafirkan orang yang bertawasul di kuburan. Pukul rata mau kepada Nabi, kepada orang soleh, kepada wali, pukul rata. Hingga orang-orang Mekah di zaman Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya ke sini, itu jarang yang pergi ke Madinah untuk ziarah kuburan Nabi karena rihlah semata-mata bertujuan untuk pergi ke kuburan Nabi, kata Soleh Fauzan dalam ucapannya, itu syirik, bid'ah dolalah, syirik dibilang. Kan ditanya dalam wawancara tuh ada Soleh Fauzan, bagaimana kalau orang semata-mata berpergian jauh untuk ziarah kuburan Nabi? Ada bid'ah, ada syirik, dibilang gitu. Ini bid'ah dan ini syirik. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang duduk di Mekah dan sekitarannya itu gak ada yang pergi ke Madinah untuk ziarah kuburan Nabi. Nah, terus hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang jauh-jauh pergi ke orang yang pergi semata-mata untuk berziarah kepadaku maka begini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan Imam As-Sabuni itu dipelintir, bukan ziarah kuburan Nabi, ziarah masjid Nabi. Jadi udah dipelintir ya, ini untuk supaya orang yang belum pernah pergi ke Madinah gara-gara takut dibilang syirik, ya paling nggak pergi ke Madinahnya ziarah ziarah masjid Nabi. Ini kok masjid malah ziarah? Ini kitab Imam As-Sabuni, kitab Riyadhus Shalihin dipelintir oleh mereka. Ziarah Nabi dibilang ziarah masjid Nabi. Ini kan pelintiran-pelintiran demi membenarkan pelintiran-pelintiran matan hadis demi membenarkan mereka punya akidah, pemahaman aliran mereka. Tri Tauhid dibentuk ya, diadopsi ya, dijabarkan, diluaskan dari pemahaman Ibn Taimiyah oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengkafirkan orang yang bertawasul dan istighosah di kuburan. Sampai hadis Nabi tentang ziarah Nabi pun diganti sebagai ziarah masjid Nabi. Bagaimana mungkin orang-orang Wahabi bisa membenarkan tawasulan di kuburan dan istighosah di kuburan walaupun kepada Nabi? Bagaimana mungkin? Wong Tri Tauhid aja dibentuk untuk tujuan itu, mengkafirkan kok. Bagaimana mungkin? Sekarang ane tanya ente, kalau ente bisa bilang oke, istighosah kepada Nabi boleh, tawasulan kepada Nabi boleh di kuburan. Bagaimana mungkin orang-orang di belakang ente yang sejalan dengan ente tuh, kalau ente Wahabi ya, itu nggak bakal setuju karena Tauhid itu dibentuk untuk mengkafirkan orang-orang yang bertawasulan di kuburan. Mau kepada siapapun juga. Jadi Ustadz, apa izin masuk Bib. Jadi, Bang Bang. Lucky Boy udah pernah nggak baca hadis dalam Sahihul Bukhari tentang Sayyidina Umar bin Khattab itu istasqa bil Abbas? Oke. Izin turun, ane mau mandi, izin turun. Assalamualaikum. Mau mati. Nah, tadi saya sudah sepakat dengan pernyataannya bahwa oke lah untuk Nabi karena memang Nabi dijamin keselamatan. Cuman ini untuk para wali-wali yang di Indonesia ini kan banyak kuburan-kuburan keramat yang masyarakat datang meminta keberkahan. Nah, kalau menurut klaim Wahabi, siapa yang dikubur situ? Apakah memang mereka itu sudah ada jaminan keselamatan? Seperti itu.
lalu meminta tawassul, bertawassul dengan orang soleh yang ada dalam kubur itu, padahal mereka juga tidak jelas apakah mereka selamat atau tidak. Kira-kira bagaimana ini Bang kalau seperti itu? Saya Silakan. tanya Bang Lucky Boy, udah pernah nggak baca Sahihul Bukhari hadis nomor 1010? Udah pernah nggak? Belum Bang. Belum. Abang bisa baca nggak? Nggak ada kitabnya sini Bang. Iya, kalau saya tunjukkan abang bisa baca nggak kitabnya? Bisa, Nah ini dia Bang, kita tunjukkan ya. tapi jangan huruf gundul ya. Nggak gundul, berambut nih Bang. Gondrong. Ini Bang. Ini gondrong juga. Ini Sahihul Bisa nggak langsung? Bukhari. Oke. Nih. Artinya aja Bang. Sabar. Nggak abang baca, saya mau dengar abang, saya mau dengar abang bisa nggak bacanya gitu loh Bang. Buram ini. Bentar. Ini jaringan nih, bentar ya. Tuh, Buram Bang, sumpah Bang, buram. ya bentar. Mungkin kameranya. Mungkin. Atau saya ganti kamera. Kurang gede. Kurang besar dah. Ya coba. Nggak usah Apa nggak ya? dibaca bos, biar Ustadz Revo. Coba. Ada yang sering masuk di diskotik, coba bisa kayaknya bacanya coba. Oke. Nih ya, coba Bang, saya mau coba Bang ini, Bang Lucky Boy dulu. Coba ini Bang, baca Bang. Nggak bisa tuh Ustadz Revo, dia ada Ustadz selendang. Haddatsanal Hasan, coba Bang. Haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammadin qala. Oke. Haddatsana Buram Muhammad sininya bin Bang. Sana Muhammad bin Abdullah. Lanjut. Al-Ansari. Al-Ansari. Sorry. Qala Qala. haddatsani Abi Abdullah ibnu Musanna Musanna an an Sumama Umama bin ibnu Abdillah Abdillah. bin Anas. Nah, ini kan bisa. Ini baru An jelas Anas. ini. Anna Umar. Terus Bang. Ibnu Nih. Anna Anna Umar bin Umar bin ibnu Khattab radhiyallahu an kana idza fahatu Kohatu istasqa bil Abbas ibnu Abdil Muttalib. Muthalib. Ya, Oke, Abbas ibnu faqala. Muthalib. Faqala. Allahumma doa ya. Allahumma Ya. inna Inna kunna natawassalu ilaika binabiyina binabiyina fataskina wa inna natawassalu natawassalu ilaika bi ammi nabiyina ya terus faskina. faskina kola fayus kauna. Nah, saya mau nanya sama Bang Lucky Boy. Sayyidina Umar bin Khattab ini antum tahu ya sahabat Nabi ya? Ya tahu. Enggak, bisa enggak artikan Kenapa? dulu. Saya kan enggak tahu bahasa Arab. Iya, tunggu. Ini nanti saya jelaskan. Harusnya Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau mau berdoa saja langsung kepada Allah kan. Dia kan sahabat Nabi, Bang Lucky Boy. Ya, betul. Dia ini orang yang diantara 10 yang dijamin masuk surga, kan surga. begitu Bang Lucky Boy. Oke, sepakat. Oke, sepakat. Nah, pertanyaan saya, itu ya. Nih, jadi ini hadis cerita tentang sholat istisqa. Abang tahu sholat istisqa sholat apa, Bang? Iya, Berdoa tahu apa? minta hujan. Minta hujan. Karena idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi seorang Umar bin Khattab itu istasqa ada alif ada sin, berarti meminta. Begitu ya. Meminta hujan agar diturunkan bil Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya. Dengan Abbas bin Abdul Muthalib wasilahnya. Nah, saya Bersama. tanya, kenapa Umar bin Khattab itu minta istasqonya wasilahnya dengan Abbas bin Abdul Muthalib? Kenapa tidak langsung saja Umar bin Khattab berdoa?
Di situ apakah dia katakan bahwa dia meminta kepada Abbas atau dia bersama Abbas Abdul Muthalib? Ini yang Mereka baca sama-sama Ida berdoa. Kohatu istasqo bil Abbas ibni Abdul Muthalib. Ini jelas loh, sorry bang, wadih ini kalimatnya. Artinya pada saat itu Abbas masih hidup atau sudah meninggal? Abbas masih hidup. Nah, terus ya kan ini tawassulnya kepada orang hidup. Ya saya mau tanya, Itu saya kenapa? sepakat. Enggak, bukan itu poinnya. Saya mau tanya kenapa seorang Sayyidina Umar bin Khattab itu mesti berwasilah dengan Abbas? Kan bisa beliau berdoa langsung, Bang Lucky Boy. Saya paham karena seperti Uwais Al-Qarni, mengapa Nabi meminta Uwais Al-Qarni mendoakan Umar? Saya juga paham itu karena memang dia Uwais Al-Qarni itu orang soleh dan masih hidup. Pertanyaan di sini, Artinya yang enggak, sudah saya mati. mau bilang gini, Abang jawab dulu, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab itu istasqonya itu dengan Abbas bin Abdul Muthalib? Kenapa tidak langsung dia berdoa kepada Allah? Itu dulu jawab coba. Kalau menurut saya pribadi, karena salah satu keutamaan Abbas itu kan dia Nah, paman Nabi. keutamaan. Paman Nabi, ya kan? Yang Ada kedua, karena dia keutamaan masih hidup. Abbas bin Abdul Muthalib. Saya mau tanya, Ya. Abbas bin Abdul Muthalib ini nabi atau tidak? Bukan, paman Nabi. Bukan. Nah, kenapa Umar ini dengan keistimewaan Abbas bin Abdul Muthalib ini istasqonya bi Abbas bin Abdul Muthalib? Abang tahu kenapa? Apa kemuliaan Abbas bin Abdul Muthalib? Mungkin kayak karena dia salah satu orang soleh. Kalau orang soleh, Dua-duanya. sahabat Nabi banyak yang soleh. Apa itu bang? Hatta Salah Umar satu bin Khattab itu kemuliaannya. sendiri orang yang soleh bang. Hatta Umar bin Khattab itu adalah orang yang soleh, begitu. Sama dengan Uwais Al-Qarni, kan Nabi juga menyuruh Umar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni karena dia juga orang soleh. Iya. Kenapa? Oke, langsung Uwais saja, Al-Qarni? langsung saja bang. Saya mau bilang Uwais gini Al-Qarni bang, kan kenapa seorang Abbas bin Abdul Muthalib ini mulia di mata Sayyidina Umar? Karena natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Ada yang tersembunyi di sini. Nabiyina, paman Nabi bang. Ya, terus Nah saya tanya, nabinya sudah wafat atau belum pada saat istasqa ini? sudah. Sudah. Tapi Abdul Muthalib itu paman Nabi. Berarti istasqonya itu karena Nabi atau karena Abdul Muthalibnya? Abdul Muthalib kan kakek Abdul Ya, Muthalib kan Abbas kakek bin Nabi. Abdul Muthalib. Saya mau tanya, istasqonya itu mulianya Abbas bin Abdul Muthalib ini karena nabinya apa karena Abbas bin Abdul Muthalibnya? Ya karena mungkin karena Abbasnya. Ini loh bang redaksinya, bi ammi nabiyina. Nabinya atuh itu mah logika Karena aja. nabinya Ya Bang Allah. Lucky Boy. Karena nabinya. Nah di sini Wahabi ini, mohon maaf ya Bang Lucky Boy. Ajaran-ajaran yang lagi ini saya ada punya kitab ini, bayangkan ya. Ini saya ada kitab ini, namanya Al-Ijma. Ya. Al-Ijma ini ditulis ya sama ulama Wahabi, namanya Abil Abbas Yunus bin Abdul Wahab Al-Khatib. Ini guru besar pengajar di Damat ya. Pusat Wahabi yang ada di Yaman. Apa Bang, katanya tadi ini? Anda mengatakan karena nabinya. Kalau masalah karena nabinya kan sahabat-sahabat juga kan nabinya juga Nabi Muhammad. Nah, kenapa Abbas? Kenapa yang dipilih oleh Umar bin Khattab Abbas? Kalau alasan karena nabinya, ya kan sahabat juga punya artinya. Saya mau tanya kenapa sama-sama Umar beriman memilih kepada Abbas? Nabi. Kenapa Umar memilih Abbas? Satu, mungkin karena dia merupakan paman Nabi. Nah, Yang kedua, artinya dia kan Enggak, keluarga enggak. Nabi yang oke. Kita di sini ya, Bang. Yang kedua- Kita biasa sama Bang Jo ini, kalau diskusi itu mesti ada referensi, Bang. Kita nggak boleh mungkin, andai kata, bila mana, seandainya nggak boleh, Bang. Diskusi di sini, Bang. Harus ada referensinya. Jadi setiap yang kita diskusikan di sini bisa dipertanggungjawabkan, Bang, secara ilmiah, begitu. Nah, saya tanya, kenapa seorang Umar bin Khattab, seorang Khulafatur Rasyidin, Khalifah
pamannya Nabi, Bang. Dan dia punya kemuliaan itu karena pamannya Nabi. Kenapa tidak Utsman bin Affan? Kenapa tidak Ali bin Abi Thalib? Kenapa yang dipilih Abbas? Nah, mohon maafnya, ajaran Wahabi ini coba memutus ikatan ruhiyah umat Islam dengan nabinya yang sudah wafat. Benar kata Bipadi tadi, bahkan haram hukumnya ziarah ke kubur Nabi itu kalau memang niatnya ingin apa? Itu Ibnu Taimiyah itu, Bang. Haram, Bang. Nah, saya mau nyampaikan seperti ini. Mohon maaf ya, teman-teman Wahabi ini bacaannya masih tidak begitu banyak, tapi sudah terdoktrin oleh ustadz-ustadznya. Sehingga mohon maaf ya, ini contoh yang saya sampaikan ini ya, terakhir ya, al-ijma. Ini ustadznya ini ulamanya apa katanya? Ijma'atil kuburiyin. Orang yang ziarah Bang Lucky Boy, bedakan ya. Orang Wahabi ini bilang orang Islam yang ziarah ke kubur wali atau ziarah ke kubur orang soleh itu disebut menyembah kuburan, Bang. Kalau ditanya mana ada kita nyembah kuburan, siapa yang nyembah kuburan? Menyembah kuburan itu kan berarti kan menjadikan kuburan itu ilah sebagai Tuhan. Kita nggak ada seperti itu. Kalau antum mau lihat juga, ini ada kitab ya, Al-Afham wal Afham. Ini ada riwayatnya. Ketika Nabi itu sudah wafat, ya, ada riwayat namanya, antum cari nanti ya. Hadis seorang yang buta tawasul dengan yang sudah meninggal. Ya. Apa hadisnya itu? Nanti antum cari sendiri. Utsman bin Hunayf namanya. Ya. Ini ya, Utsman bin Hunayf. Jadi itu yang mau saya sampaikan ke antum, belajar lagi, baca kitab lagi lebih luas, sehingga mohon maaf, wawasan kita jauh lebih luas, Pak. Jadi melihat saudara-saudara kita ini dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang, jangan kebencian. Kita lihat, oh ini, kita langsung suzon, ini orang ini penyembah kubur. Nggak boleh gitu, Bang. Nggak boleh, tapi wajar. Kenapa? Karena ajaran ustadz-ustadznya memang mengajarkan kepada jamaahnya membenci saudara sesama muslim dengan menuduh kuburiyun. Ya, kalau ditanya apa ada orang Islam ini, Bang Zo, abang kalau ziarah ke makam wali, abang nyembah kubur atau tidak? Ya tidak lah, masa nyembah kubur. Ya tidak, mana ada orang Islam nyembah kuburan. Sebodoh-bodohnya orang Islam nggak ada yang nyembah kuburan, kan begitu. Mungkin itu dulu, yang lain masuk silahkan. Tapi dalam prakteknya bagaimana, Bang? Oh, tidak bisa, karena itu keyakinan itu tidak bisa diprediksi dengan kasat mata itu. Ukurannya Dalam prakteknya kan kalau di Indonesia kan banyak memang datang ke kuburan wali-wali. Cuman kalau mendengarkan perkataan mereka ini menurut ulama-ulama Wahabi, saya ini bukan Wahabi, ada yang meminta jodoh agar dipercepat, kata ada siapa yang itu? meminta. Ini kalau dengar ceramah-ceramahnya yang beredar itu meminta-minta, bahkan Iya, itu ada ke ngomong siapa yang kuburan-kuburan ngomong keramat. Framing itu, mungkin Meminta. framing itu Bang. Hah? Bentar aku. Framing. Artinya dia bertawasul kepada orang yang sudah ada dalam kubur itu agar doanya dikabulkan oleh Allah melalui perantara orang yang sudah mati itu. Oh, nggak apa-apa Bang, itu nggak apa-apa. Itu Imam Syafi'i pernah itu ke Imam Hanafi. Ini Kayak Bang Lucky Boy kurang jauh. Antum jangan terpapar dengan paham Wahabi. Makanya sering-seringlah duduk di Komal Bang Jo. Biar Pak antum dapat represi pembanding gitu. Jadi kan gini, Ya, Bang Lucky kita ini Boy. Tapi bagaimana dengan Bang, kalau kuburan-kuburan yang ada di Indonesia, kuburan wali-wali yang ditinggikan, ditaruh di kembang-kembang seperti kuburan-kuburan para habaib. Sedangkan kuburan yang ada di Madinah, di kuburan Baki itu kan ada kuburannya Umar, Abu Bakar yang rata dengan tanah, tidak ada yang dipondasi tinggi seperti itu. Karena memang hadis Nabi kan melarang. Bisa dijelaskan nggak? Itu Bang, soal masalah ketinggian kuburan itu diperbolehkan bagi orang soleh atau aulia atau para nabi gitu. Kalau Bang Lucky Boy tidak boleh ditinggikan gitu. Kalau Kang Lucky Boy, bagi orang yang soleh, para aulia, para nabi, para sahabat itu diperkenankan. Itu yang jadi persoalan. Yang kedua masalah tentang haram, kalau kita lihat dalam kitab fikih itu
itu meninggikan kuburan itu kalaulah disitulah kuburan umum. Tapi di kuburan umum itu dikecualikan bagi orang-orang yang soleh, wali, para sahabat, para nabi itu diperbolehkan. Kalau Kang Lucky Boy tidak boleh, karena Kang Lucky Boy itu bukan orang wali gitu atau orang soleh, itu bukan sahabat gitu Kang Lucky. Enggak, maksudnya kalau terkhusus Nabi mungkin saya maklumi agar seperti kan dulu di masa Nuruddin Zangki kuburan Nabi, jasad Nabi itu kan mau dicuri oleh 2 orang Andalusia, makanya di pagar tinggi. Alasan itu kata ulama Wahabi, mengapa kuburan Nabi itu dilindungi dengan beton, dengan cor. Cuman kalau selain itu kan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau kita lihat kuburannya di samping Nabi itu kan tidak ditinggikan. Sahabat-sahabat yang lain selain yang 3 orang kan 3 orang ini dikuburkan bersama, sedangkan Utsman, Ali itu kuburannya rata, Khadijah rata dengan tanah, nggak ada. Kalau kembali kepada pernyataan tadi, Itu harus kita Ibu paham. Bapak mengatakan ya khusus para wali, sedangkan ini sahabat Nabi rata dengan tanah. Kira-kira bagaimana itu, Bang? Bang, saya itu udah bacakan tadi. Fikih itu membagi kodifikasi ya, pemahaman. Diperbolehkan bagi orang soleh, bagi para ulama, para sahabat, atau para ulama salafus soleh untuk ditinggikan. Itu untuk memuliakan. Tapi bagi orang selain itu tidak diperbolehkan. Bagi yang selain disebut tadi orang soleh tidak diperbolehkan kalaulah di situ kuburannya tanahnya tanah umum itu. Kalau di tanah pribadi bagi orang yang bukan orang soleh maka hukumnya makruh itu Bang, dalam kitab konsep fikih itu sendiri gitu Bang. Karena memahami hukum itu harus tahu asal usul hukum fikih itu sendiri gitu Bang. Jangan membaca hadis itu secara letterlek. Kalau letterlek ya akhirnya menimbulkan pemahaman yang luar dari jalur hadis itu tujuannya gitu Bang. Saya itu udah baca dalam hadis itu tentang masalah tentang hukum itu. Dalam Riyadhus Shalihin itu ada gitu Bang. Yang kedua tentang soal tadi masalah tentang Akang itu meminta data soal tawasul kepada orang yang telah tiada. Apakah ada contohnya? Ada contohnya. Udah dilakukan oleh sahabat, udah dilakukan oleh para ulama salafus soleh yang terdahulu. Seperti Imam Syafi'i pernah melakukan tawasul kepada gurunya yaitu Imam Hanafi rahimahullah ta'ala gitu. Sesudah ia tiada gitu Bang. Kalau dia konsekuen di dalam pemahamannya seperti teman abang yang mengatasnamakan salaf, itu harus konsekuen dalam pemahamannya. Kalau ia konsekuen, karena ulama-ulama salaf itu melakukan tentang ulama-ulama salaf itu seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu kan ulama salaf Bang itu. Gitu Bang. Saya mau bacakan datanya. Tapi abang mau taslim nggak? Karena kedua itu lemarinya itu lagi terhalang, ada yang tidur ya di lemarinya itu, di depan lemarinya mau buka kitab-kitab itu ya. Gitu Bang. Oke, paham. Iya Bang. Tawasul ini kita baca dalam kitab ini ya, arti tawasul ya. Kita di sini ada di depan Astur. Ada dalam kitab Ta'rifat, kita harus memahami arti tawasul gitu. Imam Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat arti tawasul. Ya, bacakan kitab Ta'rifat ya. Imam Al-Jurjani. Imam Al-Jurjani itu hidupnya abad keempat. Seorang ahli bahasa 1244. Kita baca dalam kitab At-Tarifat Imam Al-Jurjani ya, arti tawasul secara bahasa ya. Karena Imam Al-Jurjani itu seorang ulama balaghah. Sebentar Bang Agus, Ustaz Agus. Nah, coba lihat komentar di bawah itu dari Wahabi. Jangan percaya, itu subhat. Ini kan lucu. Diterangkan bahwa kitab, tapi ya kalau HP sudah tertutup oleh doktrin Muhammad bin Abdul Wahab ini seperti ini. Kalau dia punya kitab nggak apa-apa. Gini Bang, ceritanya tuh begini Bang.
tawasul itu boleh dan sah sampai datangnya Ibnu Taimiyah baru diharamkan. Nah, pendapat ini yang Saya izin terus diperbanyak. semuanya, aku mau ke kecamatan dulu ya, mau betulin KTP. Assalamualaikum. Moga-moga. Jadi begitu Bang. Artinya Wahabi ini beragama dan bermain-main dengan agama ini. Itu. Wahabi itu bermain-main dengan agama, membolehkan yang tidak boleh, mentidakbolehkan yang boleh. Nah, ini yang dilakukan oleh Wahabi. Begitu Bang ya. Contohnya begini Bang, Wahabi itu membolehkan tawasul kepada yang masih hidup. Ketika bertawasul kepada orang yang masih hidup itu tidak boleh. Mengkhususkan hal seperti itu harus ada dalil khas Bang. Kita harus ada dalil khas yang kita datangkan ketika kita memetakan hal-hal seperti itu gitu. Contoh tawasul itu sebenarnya bukan pelantara ya. Itu wasilah untuk bertawasul dengan amal soleh, bertawasul dengan nama-nama Allah. Itu dalam konteksnya kita itu menyebutkan nama orang itu wali Allah, orang-orang yang dicintain Allah. Seperti mana kita bertawasul dengan nama-nama Allah. Allah itu senang ketika kita berdoa menyebutkan nama-namanya. Begitupun kita bertawasul dengan orang-orang soleh, kita menyebutkan nama-nama orang soleh itu Allah senang. Berarti kita maksudnya menghargai apa yang ulama-ulama sampaikan kepada kita, ilmu-ilmu. Tanpa ulama kita nggak bisa apa-apa, seperti itu. Kan seperti itu orang bertawasul tuh. Bukan kita bertawasul orang mati itu kita meminta kepada orang mati. Berarti kita bertawasul dengan amal soleh, kita mintanya ke amal soleh gitu. Enggak juga kan. Bertawasul dengan nama Allah gitu kan. Makanya pahamin dulu tawasul Bang. Pahamin dulu apa itu tawasul, baru kita kumpulkan. Jangan dipahami Sebenarnya orang kepada ulama. bertawasul itu ya bagus ya untuk kepada orang-orang soleh gitu. Terlebih kalau kita bertawasul dengan orang-orang suci, misalnya para nabi, kemudian ahlul bait nabi, nah itu lebih bagus lagi gitu. Maka dari itu, nah, Nabi pun pernah mencontohkan gitu kan. Dia berdoa dengan menyebutkan nama-nama para nabi terdahulu gitu kan. Yang penting itu dalilnya itu ada. Ada Iya. dalilnya Bang. Ada dalilnya. Artinya ini tidak ngarang-ngarang sendiri kan gitu ya. Ya bata ya. Ibnu Taimiyah itu bukan ranah akidah, ranah fikih. Dan sekarang ini tawasul itu dibawa-bawa ke ranah akidah gitu. Kan jadi aneh gitu kan. Apa sih? Dan kita lihat juga sejarahnya.